Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, Bapak Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu ya. Bapak Ibu boleh chat di kolom chat nama dan dari kota mana. Dan saat ini kesibukan Bapak Ibu ini sedang bekerja atau sudah punya usaha sendiri nih Bapak Ibu. Nah, terus kalau Bapak Ibu yang sudah ada usaha sendiri, Bapak Ibu mungkin boleh sharing nih, di era pandemi ini ada kesulitan nggak sih, usaha Bapak Ibu sekalian? Ya, oke Bapak Ibu sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, kita akan mulai pukul 19.40 ya. Bapak Ibu boleh, perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, Bapak Ibu silakan chat di kolom chat nama dan dari kota mana, dan saat ini kesibukan Bapak Ibu apa nih? Sedang bekerja, ada pekerjaan atau ada usaha sendiri, dan boleh sharing juga nih, kira-kira ada usaha Bapak Ibu nggak yang terkena efek pandemi gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan chat di kolom chat, kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Cynthia, background saya adalah, seorang RM funding di beberapa bank dan saat ini saya join juga, di, bisnis ini. Oke, Bapak Ibu yang sudah bergabung, boleh chat nih, di kolom chat nama dan dari kota mana nih Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu sekarang ini ada kesibukan apa nih? Apa lagi bekerja atau Bapak Ibu sudah punya usaha sendiri atau, Bapak Ibu sekarang lagi mau bikin usaha nih gitu. Dan kira-kira ada hambatan apa sih Bapak Ibu di era pandemi ini gitu ya. Bapak Ibu, oke boleh chat Bapak Ibu nama dan dari kota mana. Oke, Bapak Ibu, halo. Di sini ada Rukia Damanik, halo. Mungkin boleh sharing di sini nama dan dari kota mana. Di sini ada Ellen Novalina, selamat malam, halo. Bu Ellen IRT ya, berasal dari kota Batam. Wow, dari Batam ya. Oke. Ini juga ada Rukia Damanik dari kota Bekasi. Halo, selamat malam, Rukia. Oke, yang baru bergabung mungkin boleh perkenalkan diri ya terlebih dahulu, nama dan dari kota mana. Dan, sekarang ini ada kesibukan apa nih Bapak Ibu? Apakah bekerja atau misalkan, punya usaha sendiri gitu ya? Boleh, kita saling kenal dulu ya. Halo Bu Rukia, apa kabar Bu Rukia? Mungkin boleh di-unmute kali ya, Bu Rukia, nggak kedengeran suaranya. Ini, unmute-nya dibuka tolong Bro Angga. Udah ya? Sebentar. Udah ya? Sudah. Halo, halo Bu Rukia, apa kabar? Halo, selamat malam Ibu. Puji Tuhan sehat. Sehat ya Bu, puji Tuhan. Ibu dari kota, Bekasi. Bekasi ya Bu ya. Saat ini kesibukannya apa nih Bu? Marketing properti, cuman lagi si COVID begini, merdeka. Iya, nggak apa-apa Bu, yang penting kita tetap usaha ya Bu ya, yang penting kita sehat. Amin. Iya, oke, Amin. thank you, Bu. Halo, di sini ada siapa lagi nih? Di sini ada Pak Gangga dari Bekasi juga. Wah, ini ada temennya Bu Rukiah dari Bekasi. Kenal nggak dengan Pak Gangga nih dari Bekasi juga? Oke, di Ya, sini kenal Pak Gangga, kenal saya. kenal ya. Oke, Ya. di sini juga ada Yaumil ya dari Kalimantan Tengah. Wow, dari Kalimantan Tengah ya. Halo, dengan Yaumil Irham ya. Pak Bu, Yaumil. Pak Yaumil apa kabar Pak? Sehat Pak? alhamdulillah baik Bu. Iya, Pak Yaumil kesibukannya apa nih sekarang? Saya kan pensiunan di Bank BRI, sekarang dagang BBM Bu.
Oh, dagang BBM ya? Wow, luar biasa ya. Udah pensiun ya, Pak, ya? Iya. Siap. Oke, luar biasa sekali, Pak Rukia. Pak Yaumil Irham ya? Heeh. Ya, Pak Yaumil, eee, saat ini masih dagangnya di rumah apa di di rumah Bu, di depan rumah Bu, buka oh, kios. buka kios sendiri ya? Luar biasa sekali ya. Sekarang saat ini lagi sepi apa rame nih, Pak, menjelang Di era masa pandemi? pandemi sepi, Bu, karena nggak ada pembeli, jarang pembelinya. Oh gitu ya. Oh, oke oke. Nanti kita akan sharing-sharing ya Pak, mana tahu bisnis ini bisa membantu usaha Bapak ya. Ya, Oke, mudah-mudahan sehat. dengan keputraan saya bisa ada penghasilan lain lah gitu. Ya, oke. Yang Iya Pak Yomil. Oke, thank you Pak Yomil. Sehat-sehat ya Pak. ya, amin. Oke, di sini ada siapa lagi nih? Ada Mirbah dari Depok. Halo. Kesehariannya apa nih? Halo. Ya, halo ya, selamat malam Bu Cynthia. Halo, iya. Ya, halo Bu, salam kenal semuanya. Iya, Pak Milbah sekarang Ya, kesehariannya sibuk apa nih, Pak Milbah? saya ikut ya karena juga saya pensiunan juga nih Bu, Agustus kemarin ya. Jadi Iya, iya. ntar ikut Century 21 Bu, agen properti. Oh, agen properti ya. Oke, luar Ya, biasa sekali ya. Heeh. oke Bu, salam kenal Iya, semuanya juga. salam Ya. kenal. Iya. Oke, kita masih nunggu ya teman-temannya yang belum bergabung. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Kita akan mulai. Pak Presley nih dari Bero, Kalimantan juga nih. Kalimantan ada Halo. 2 orang berarti nih. Iya, Pak Presley. Ada temennya nih. Halo. Iya Bu, salam kenal dari Iya. Kalimantan Timur Bu. Terima kasih. Ada Veno dari Bekasi. Halo, Veno. Halo Bu, dengan Veno. Ya, Pak Veno, kesibukannya apa nih Pak Veno saat ini? Eh, ini jadi buruh Bu, Oh, buruh buruh. ya? Oh, Iya, WFH, buruh, WFH apa ke kantor juga? Kok ke kantor? buruh mandiri Bu. Oh, gitu. Iya, ada usaha sampingan mungkin Pak atau gimana? Eh, MLM ada pernah Oh, di transfer factor dan transfer factor. dan masih jalan, tapi konsumsi pribadi dulu. Dulu pernah sempat sampai qualified diamond. Wow, luar biasa. Terus setelah ada kesibukan, saya pindah lagi dari Kalimantan, terus pindah ke Jakarta, balik lagi, udah mulai sibuk, jadi udah mulai hilang intinya. Jaringan saya banyak hilang dulu. Terus udah sekarang pindah ke Bekasi, udah lebih sibuk lagi sekarang, Oh, lebih ditambah sibuk lagi ya? anak nambah lagi. Dulu sih bisa, anak saya tuh Anaknya berapa belum Pak? ada. Nah sekarang udah mau 3 nih. Waduh, luar biasa nih Pak. Lagi Ini, hamil istri saya. oh luar biasa, semoga sehat-sehat ya. Ya, makasih Bu Cynthia. Iya, wah ini ada yang bilang bos mandiri ya. Bos Bank Mandiri ya, Pak Veno ya. Bos kecil lah Bu. Nggak apa-apa Pak, kecil-kecil nanti juga jadi besar Pak. Tapi kan tetap aja jadi buruh itu. Ya, kalau kan kita semua masih pekerja, masih buruh ya Pak ya, masih digaji ya Pak Iya. ya. Kalau udah usaha sendiri baru bos ya Pak ya. Nah, betul. Nah, itu saya makanya, tertarik ini nih. makanya bergabung di sini Pak. Nanti kita jadi bos untuk diri sendiri Pak. Kebetulan saya udah bergabung Bu. Oh sudah bergabung, waduh selamat bergabung. Semoga sukses Pak. Baru 3 hari. Waduh. Baru 3 hari. Oh iya, diajak Iya. sama siapa Pak Gangga? Iya Pak Gangga. Wah luar biasa Kalau ya. ada peluang saya langsung ini setelah dijelaskan oleh
Bro Angga saya jadi tertarik juga. Kalau ada peluang, kenapa nggak diinin? Oke, saya ambil aja gitu kan. Ini kayaknya Iya, nggak terlalu betul. sulit sih, cuma gitu aja. Iya, betul. Luar biasa sekali Oke. nih. Langsung take action nih dari Pak Keren, Veno. Pak. Keren, mantap. Iya. Iya. Makasih, Mbak. Makasih, Iya. Bu. Iya, Mari. Pak Veno. Thank you, Pak Veno, sharingnya. Oke, udah 19.41. Oke, kita akan mulai sesi acaranya. Bapak Ibu yang boleh tolong di-unmute ya yang lain ya, Bro Angga. Oke. Di sini kita akan mulai. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan pada sesi acara nanti kita akan mulai. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah-tengah sesi acara, Bapak Ibu boleh chat di kolom chat. Nanti seusai acara kita bisa jawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, sebelumnya kita akan perkenalkan terlebih dahulu, ini senior saya, ya beliau namanya Bro Angga atau biasa disapa dengan Mas Bro. Beliau ini adalah seorang content creator dan juga digital marketer ya, luar biasa sekali. Ini beliau ini hebat, Bro Angga ini founder dari Backup Plan Project juga. Ya, jadi kita akan sambut sharingnya dari Bro Angga pada malam hari ini. Oke, Bro Angga. Halo Thank Bro Angga. you, Mbak Cynthia. Ya, silakan Bro Angga Ya, di-sharingkan. thank you banget udah ngebuka acaranya. Aduh, ini Ya. senang sekali nih malam-malam kita ngumpul nih. Ada yang lagi santai, ada yang baru pulang. Ini Cynthia juga baru pulang kayaknya, baru pulang kerja ya. Iya nih, baru pulang. Ini juga ada yang dari Kalimantan, udah bukan jam 8 kurang lagi, udah jam 9 kurang ya di Iya, Kalimantan. luar biasa nih semangatnya. Luar biasa, ini masih mau berkumpul. Artinya teman-teman di sini, Bapak Ibu semuanya di sini, artinya orang-orang hebat semua loh. Iya. Mau meluangkan waktu yang harusnya dipakai santai, kita meluangkan waktu untuk upgrade diri, meluangkan waktu untuk menerima insight-insight positif ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi buat teman-teman semuanya, jadi bisa menjadi kendaraan untuk kita merubah kondisi kualitas hidup kita jauh lebih baik lagi. Oke, kita mulai ya. Ya. Izinkan saya untuk mewakilin para pengundang teman-teman. Pasti teman-teman yang ngundangnya ini udah antusias sekali ya. Oh ikut dong. Ini ada peluang bagus, ada solusi bagus, ada macam-macam lah. Ya benar, Bapak Ibu semuanya. Saya sendiri juga merasakan hal tersebut. Saya bergabung. Ini udah bulan ke-6 saya menjalankan di waktu paruh saya ya. Jadi part time ya. Seperti Bu Cynthia juga masih part time. Ya kebetulan memang saya punya usaha dan alhamdulillah Bapak Ibu 2020 usaha saya lumayan digampar sama COVID Bapak Ibu. Omset turun drastis Bapak Ibu. Tapi beruntungnya saya diperkenalkan bulan Agustus diperkenalkan dengan Ciputra Entrepreneur Club. Sekarang jadi ada mainan baru, ya mainan yang ngasilin duit juga Bapak Ibu. Nah, nggak cuma itu saya bisa scale up bisnis, saya mendapat ilmu-ilmu baru lagi dari sini, mendapat networking ya. Jauh lebih besar yang berguna juga buat usaha saya, dan alhamdulillah hasil dari income yang saya dapatkan, saya jadi bisa membuka 2 produk baru nih. Ya saya bermain di kuliner sekarang nih, ya memanfaatkan modal yang didapat, juga memanfaatkan ilmu yang saya dapat selama 6 bulan belajar dan kolaborasi dengan Ciputra Entrepreneur Club. Ya, gimana ceritanya? Saya mulai sharing aja ya. Izinkan saya nanti share screen-nya ya. Sebentar, oke nih. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di kolom chat aja, ya di kolom chat, atau nanti di sesi akhir bisa langsung tanya ya. Sekitar 30 menit ke depan, paling lama 40 menit lah, saya sharing dulu ini ya. Nah, malam hari ini saya akan sharing 5 formula quick wins. Gimana sih nyetak profit di kala pandemik? Ya semua orang ngeluh pandemik itu susah jualan, susah nyetak duit, wah segala macam susah lah ya. Nah saya akan bongkar nih, malam ini akan bongkar formulanya. Jadi begini Bapak Ibu ya, kita udah tahu pandemik itu menghajar ekonomi kita ya, nggak cuma pemain kecil Bapak Ibu, dari mulai yang kecil sampai yang gede semuanya sama. Jadi baru kali ini nih semua adil merasakan semuanya. Kita bisa ngelihat Pizza Hut jadi dagang di pinggir jalan, Starbucks jadi benar-benar Starling ya, Starbucks keliling itu beneran ada ya, karena memang siapapun sekarang berlomba-lomba untuk survive. Oke. Nah,
Apalagi 2020 itu kita banyak yang belum mempersiapkan diri. Nah, cuman kali ini kita stop lah. Kita stop ngeluhnya. Kalau kita terus-terus ngeluh, ya kapan mau dapat duitnya, benar nggak? Karena energi yang ditariknya energi negatif. Nah, sekarang kita akan bangkit, mudah-mudahan ini menjadi harapan baru, bahwa di samping sisi negatif pandemik, ya ternyata banyak juga sisi positifnya. Tahu nggak Bapak Ibu apa? Salah satunya ini, ya Bapak Ibu jadi sadar nggak, penting nggak punya dana darurat? Ya, 80% orang Indonesia itu nggak punya tabungan. Ya, nggak gemar menabung, nggak punya dana darurat, nggak punya dana cadangan. Jadi begitu semuanya berjalan tidak sesuai rencana, kalang kabut Bapak Ibu panik. Betul? Ya, saya merasakan juga Bapak Ibu, ya lingkungan saya seperti itu semua, ya banyak banget yang cuman menggantungkan ke satu sumber income. Ya kalau udah bekerja ya udah bekerja aja. Ya, apalagi kalau income-nya. Nah, kehidupan nyaman itu sebenarnya musuh untuk kehidupan yang luar biasa. Begitu digebuk sekali, ya, mungkin Bapak Ibu juga dengar, kemarin waktu pandemik ada yang penghasilannya 30 juta tapi minta BLT. Kenapa? Karena begitu dirumahkan, gaji dipotong setengah, ya, udah bisa hidup. Ya, karena cicilannya itu setengah dari gajinya. Begitu dipotong setengah, ya udah nggak punya duit lagi. Nah, itu kan lucu gitu kita dengarnya. Nah, itulah yang terjadi kalau kita nggak punya income cadangan atau hanya bergantung pada satu sumber income. Makanya masyarakat Indonesia sekarang tersadar banget, banyak banget yang akhirnya tersadar. Ya, ciri-cirinya gimana? Bapak Ibu coba ngeh nggak? Buka status WhatsApp, buka media sosial, orang-orang atau teman-teman kita yang tadinya dagang aja nggak mau, ya kepikiran aja nggak, tiba-tiba sekarang jualan Bapak Ibu. Ya di status WhatsApp jualan ini, bukan media jualan lagi. Hampir semua teman-teman kita sekarang pada jualan. Ya, ada jualan kagetan juga ya, jadi pedagang kagetan ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka tersadar Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara memulainya? Apalagi memulai di era pandemik ini nggak gampang. Ya, pasti rata-rata bingung harus mulai dari mana, nggak tahu caranya. Apalagi sekarang ya, keburu nggak punya modalnya. Ya, karena untuk makan aja sekarang juga kita harus perhitungan banget nih. Kita ngeluarkan uang nih bisa-bisa besok kita nggak punya pegangan buat makan. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, terus produk apa nih yang laris sekarang? Ya, terus juga teman-teman nggak punya mentornya. Ya, nah sedangkan kalau kita baru mulai start berbisnis di era pandemik sekarang, ini yang teman-teman harus hadapi. Kalau mulainya offline, ya buka toko dan sebagai buka toko, pokoknya benar-benar di pemasarannya dilakukan secara offline. Sudah bisa dipastikan pembelinya turun drastis. Ya, mereka-mereka yang ngeluh itu adalah mereka yang mempunyai usaha tapi secara offline. Ya, setuju Bapak Ibu? Uangnya menurun, cost-nya malah meningkat. Ini yang dikeluhkan oleh para pebisnis atau pengusaha yang masih offline. Ya, karena faktanya sekarang kalau Bapak Ibu pengen memulai usaha di era pandemik ini, ada fakta-faktanya, ada 3 fakta. Fakta pertama adalah pola belanja konsumen sekarang beralih ke online. Ini Bapak Ibu harus pahami benar-benar karena Bapak Ibu jadi harus bisa mempunyai bisnis ya yang benar-benar sudah siap nggak go digital. Kalau nggak siap, wah ini bahaya. Kenapa? Ya karena semua beralih ke online. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, konsumen sekarang mikir 2 kali untuk belanja. Nah pertanyaannya, promosi Bapak Ibu semuanya sudah benar-benar wow nggak? Sampai akhirnya dia mau beli produk Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya adalah, nah, masyarakat sekarang diliputi rasa takut, cemas, dan nggak aman yang berlebihan. Setuju nggak? Ya, waduh, keluar dikit nanti takut COVID. Mau mulai dikit, waduh, ini kalau bisnis ekonomi begini terus, ini laku nggak ya? Saya mulai. Jadi semuanya itu kita dalam kondisi rasa takut, cemas, dan nggak aman. Ya, makanya kita harus mulai start punya usaha yang memang resikonya terjangkau dan profitable. Jadi terukur semuanya. Ya, jadi aman ke kitanya Bapak Ibu. Ya, nah. Saya nggak tahu Bapak Ibu posisinya di mana. Mungkin sekarang baru akan mulai berbisnis, baru ada niatan.
Ya, kedua udah mulai bisnis, cuman memang belum berkembang, atau mungkin Bapak Ibu sekarang pebisnis yang udah berpengalaman, ya cuman kena gebuk di COVID, ya di pandemik sekarang. Ya, ini lagi pengen gimana nih caranya saya biar bisa bertahan dan bangkit lagi, ya. Nah, yang jelas apapun itu latar belakang Bapak Ibu, ya baru mau mulai atau udah punya usaha atau memang udah berpengalaman tapi goyang gara-gara pandemik, kita harus cari jalan keluarnya, kita harus cari solusinya yang cepat, mudah, dan tentunya profitable Bapak Ibu. Ya, mau nggak Bapak Ibu saya bisikin jalan pintasnya? Ya, ini nih jalan pintasnya. 5 formula quick wins. Ya, apa aja itu? Ya, kita bongkar satu persatu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu, formula pertama adalah Bapak Ibu harus changing. Ya, berubah Bapak Ibu. Ya, Albert Einstein pernah ngomong, kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda, tapi melakukan sesuatu hal yang sama, itu yang disebut definisi kegilaan Bapak Ibu. Ya, itu kata Einstein ya, bukan kata saya. Ya, jadi kalau kita ngarepin hasil yang berbeda, tapi yang dikerjain sama terus, ya itu kata Einstein gila Bapak Ibu. Makanya kalau kita sekarang udah masuk di era era online, ya. Apalagi pasca pandemik ini semua berubah Bapak Ibu. Artinya cara kita, strategi kita harus berubah juga nggak? Tentunya harus berubah. Nah, apa yang harus kita rubah Bapak Ibu? Begini Bapak Ibu, ya kita harus masuk ke dalam ekosistem atau sebuah komunitas yang memang mempercepat proses perubahan tersebut, ya. Karena Bapak Ibu, kalau dulu Bapak Ibu, ya atau nggak orang yang baru mulai berbisnis, selalu berpikir bahwa untuk usaha itu fondasi utamanya itu selalu modal, bener nggak? Ya, jadi kalau nggak punya modal, aduh kayaknya gue nggak bisa deh jalanin usaha karena gue nggak punya modal. Nah, padahal fondasi utama itu bukan modal Bapak Ibu, mindset. Bapak Ibu punya modal 1 miliar, tapi mindsetnya belum tepat, ya belum tumbuh mindset seorang entrepreneurnya, belum tumbuh pola pikir mental seorang pengusahanya, itu hilang itu 1 miliar. Ya, saya pernah pertama kali berbisnis, ya bisnis kuliner, ya alhamdulillah Bapak Ibu 4 tahun setelah itu saya bangkrut dengan sempurna. Karena apa? Mindset saya belum tepat, ya hampir 1,5 M saya hilang, punya utang gara-gara itu, ya. Nah, kenapa? Masalah saya bukan di modal, masalah saya di mindset waktu itu. Saya belum punya mindset yang tepat. Bagaimana cara membangun sebuah restoran, bagaimana mengembangkan sebuah restoran, saya belum punya mindset yang tepat saat itu. Ya, nah begitu juga Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu sekarang pertama kali memulai bisnis, ya itu kebanyakan mindset yang dipakai adalah mindset seorang employee atau karyawan. Ya, kenapa kok bisa gitu? Kok saya bisa tahu-taunya begitu? Ya memang begitu Bapak Ibu, termasuk saya juga dulu. Karena kan kita belasan tahun sekolah, dicetaknya bukan jadi pengusaha, dicetaknya jadi tenaga siap kerja. Makanya mindsetnya itu pasti udah terbentuk Bapak Ibu menjadi seorang employee. Ya, Bapak Ibu kalau pengen cepat mempunyai bisnis, ya bergabung atau buat inner circle atau lingkaran dalam yang memang bisa memberi pengaruh secara bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Ya, kalau kita bergaul sama tukang ikan, baunya juga ke bawah jadi bau ikan. Kalau kita bergaul sama tukang parfum, ya tiap hari kerjanya nongkrong di pabrik parfum, ya wanginya ya wangi parfum. Nah, sama juga Bapak Ibu, kalau kita masuk ke sebuah komunitas yang isinya orang-orang entrepreneur, ini ke bawah Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya mindset entrepreneur aja udah cukup belum? Ya, belum cukup Bapak Ibu. Karena sekarang era udah berubah lagi Bapak Ibu. Hanya punya mindset seorang entrepreneur itu belum cukup. Coba aja, ya masuk. Mindsetnya udah bener ya entrepreneur, udah ngerti resiko, udah ngerti gimana memulai bisnis, tapi nggak ngerti ilmu online, ya pola pikir online, tetap hari gini nggak jalan Bapak Ibu. Ya kalaupun jalan ya paling perkembangan terbatas. Ya, jadi yang kita butuhkan sekarang adalah mindset entrepreneur on mobile, changing. Ya kita harus kejar ini. Apa sih sekarang pola pikir berbisnis secara online itu seperti apa? Nah ini yang Bapak Ibu harus kejar. Dengan cara apa? Masuk ke dalam sebuah komunitas. Jadi Bapak Ibu dapat insight yang banyak, pengetahuan yang banyak dari komunitas tersebut. Oke, lanjut. Ya, yang kedua adalah shifting. Shifting itu apa? Shifting itu adalah perubahan, ya hijrah kalau bahasa ininya ya. Nah, shifting ini perlu kita lakukan sekarang karena ya Bapak Ibu,
Nah ini saya kasih tahu, ini saya ambil dari Dunlop ya, ini salah satu seorang CEO, investor dan digital marketer yang handal, mentor juga, motivator juga di era online sekarang, Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu punya 7 skill ini, Bapak Ibu akan besar dan dibayar mahal ya. Pertama, Bapak Ibu bisa nulis copywriting. Copywriting itu nyusun kata, kalimat promosi ya untuk kebutuhan konten online ya. Ini dibayar mahal Bapak Ibu. Saya sendiri punya jasa konsultasi ini ya untuk maintain media sosial. Itu minimal saya minta fee itu 3 juta semua ya, copywriting, konten semuanya. Itu belum seberapa Bapak Ibu. Ya, mentor saya dibayar 30 juta hanya untuk nulis copywriting, tidak termasuk desain. Ya, kliennya itu big company. Oke. Kenapa? Karena memang teknik ini ya, ini nggak gampang Bapak Ibu. Ini butuh ilmu. Oke, butuh ilmu. Gimana caranya membuat menyusun kata, akhirnya apa? Pembeli mau melihat penawaran Bapak Ibu. Nah, itu yang disebut copywriting. Yang kedua adalah online closing, ya, teknik mengclosing orang secara online. Ya, yang ketiga digital marketing, ya, bagaimana marketing cara pemasaran di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Google Ads, ya, di Google Instagram Ads, Facebook Ads. Nah, itu disebut digital marketing. Ya, yang keempat adalah coding teknik, ya, bagaimana membuat aplikasi, website dan sebagainya itu kaitannya dengan coding. Ya, yang kelima adalah public communication. Nah, soft skill ini penting banget di era sekarang karena apa? Memang public communication itu, Bapak Ibu coba lihat deh, selebgram, pemain-pemain TikTok, mereka bisa besar, dapat duit gede, yang dikuasai apa? Public communication nggak? Betul Bapak Ibu, public communication. Bagaimana mereka berkreasi, menyampaikan pesan, itu kalau kita menguasai itu, kita dibayar mahal. Ya, keenam adalah funnel building. Jadi membuat sebuah sistem gimana caranya orang yang tadinya cuma iseng lihat-lihat aja konten kita akhirnya nyampe beli. Nah, itu disebut funnel. Itu ada strateginya, ada tekniknya. Yang terakhir adalah coaching and consulting. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dari 7 ini berapa yang Bapak Ibu kuasai? 1, 3, 7, 7-7-nya atau enggak sama sekali? Nah, kalau nggak sama sekali berarti PR-nya banyak Bapak Ibu. Ya, harus kita kejar. Ini persis sama kayak saya 4 tahun yang lalu. Ya, saya 4 tahun yang lalu udah ngelihat ini arahnya nanti benar-benar ke online. Saya turunkan ego, saya buka hati, saya belajar mendalami digital online, ya, digital marketing. Ke siapa? Anak SMA, anak kuliahan. Ya, saya mau nurunkan ego, belajar ke mereka. Kenapa? Karena mereka rata-rata anak-anak muda itu yang lebih menguasai strategi-strategi online. Gitu, mentor-mentor saya kebanyakan anak muda, Bapak Ibu. Oke? Nah, lanjut ya. Nah, kenapa kita harus upgrade skill digital marketing? Ya, karena sebenarnya gampang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen punya duit dari online, rumusnya cuma ini. Traffic kali konversi jadi duit. Ya, ulangin ya Bapak Ibu ya, masukin ke dalam ini pikiran. Traffic kali konversi jadi duit. Oke, nah apa itu traffic? Traffic itu gimana caranya kita mendatangkan calon pembeli? Ya, konversi itu gimana caranya kita membuat sebuah penawaran atau membuat konten atau yang bisa membuat orang itu yang tadinya cuma iseng ngeliat sampai akhirnya mau jadi akhirnya dia beli produk kita. Nah, itu konversi. Ya, ada orang yang bisnis online ya, mungkin punya database banyak, tapi dia nggak bisa buat konten, fotonya asal gitu ya, penawarannya asal, ya meskipun banyak calon pembelinya, tapi closingnya sedikit. Nah, itu ilmunya konversi. Oke, nah kalau Bapak Ibu menguasai 2 ini, Bapak Ibu dapat duit. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah kolaborasi, collaborating. Ya, bisnis zaman old itu siapa yang besar itu yang bisa memenangkan market. Artinya pemodal besar pasti yang menang. Ya, tapi kalau di era online bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Maka dari itu kita harus berkolaborasi Bapak Ibu. Ikan kecil kalau kolaborasi ya tetap aja bisa ngalahin yang gede. Oke, nah kita juga sama Bapak Ibu. Kenapa kita penting kolaborasi? Biar cepat Bapak Ibu, biar ada faktor leverage. Tahu Bapak Ibu faktor leverage? Faktor daya ungkit. Kita nggak mulai dari nol, kita cukup sinergi dengan platform atau platform bisnis atau komunitas yang memang udah terbukti, kita langsung bisa naik. Ya, jadi nggak mulai dari nol Bapak Ibu, nggak pusing. Ya, contohnya apa? Gojek. Gojek kolaborasi nggak?
Kolaborasi dengan siapa? Dengan pemilik kendaraan, dengan restoran, ya. Akhirnya meskipun dia tidak punya armada, meskipun dia tidak punya restoran, dia bisa loh bisnis transportasi armada dan kurir, benar nggak? Ya, dia punyanya apa? Aplikasi. Ya, itulah yang disebut kolaborasi. Tapi Bapak Ibu sadar nggak waktu Gojek mulai masuk menguasai market, gimana Bluebird? Gimana taksi-taksi? Ya, goyang nggak? Goyang. Ya, untungnya mereka bisa ikutan upgrade. Ya, akhirnya kolaborasi juga dengan Gojek, bener nggak? Ya, Bluebird waktu itu kan kerjasama dengan Gojek kan, sampai sekarang pun masih ya. Dan sekarang Bluebird udah punya aplikasi. Ya itulah. Tapi kalau dia tidak update, apa yang terjadi? Ya sudah, kelibas dengan zaman. Ya, kelibas dengan zaman. Maka dari itu kita harus kolaborasi. Lanjut, yang keempat adalah akselerasi. Apa itu akselerasi? Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen dapat uang dengan cepat dan besar, ya, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah bangun aset digital. Ya, Bapak Ibu coba pelajari pola-pola Netflix, Gojek, Tokopedia, Traveloka. Ya, kita ambil contoh Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Ya, berapa besar duit mereka, ya, duit yang mereka bakar, ya, untuk mempromosikan biar dapat subscriber, downloader atau pengguna aplikasinya biar yang paling besar. Ya, Shopee bikin acara ini, endorse artis-artis Korea, Bukalapak juga nggak kalah, Tokopedia juga sama. Ya, akhirnya siapa yang benar-benar menguasai subscriber paling gede itu yang menguasai marketnya. Ya, nah setelah itu apa? Begitu aset digitalnya ini udah jadi, yaitu berupa tadi pengguna aplikasinya, ya mereka loyal nggak? Loyal banget. Ya, contoh aja kita Gojek. Ya, Gojek udah jadi keseharian hidup kita nggak? Teman-teman tiba-tiba datang ke rumah, ya, kita lagi nggak ada makanan, udah deh kita nge-GoFood aja, bener? Ya, perlu iklan-iklan lagi nggak? Perlu kita di-push nggak? Penawaran-penawaran lagi nggak, Bu? Dengan biar mereka belanja-belanja melalui Gojek. Ya, udah enggak kan, Bapak Ibu? Itulah yang disebut akselerasi jika kita membangun aset digital. Ya, jadi ketika aset digital kita udah jadi, ini bisa dipakainya berkali-kali, Bapak Ibu. Makanya contoh Gojek, valuasinya itu berkali-kali lipat dibanding Garuda. Padahal Garuda itu punya aset fisik, Gojek itu tidak punya. Ya, Garuda Indonesia punya pesawat, punya hanggar, Gojek nggak punya apa-apa kecuali aplikasi. Ya, tapi dia punya aset digital. Berapa puluh juta sekarang pengguna Gojek. Ya, makanya banyak pemodal besar mau invest di Gojek. Ya, nah ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu bisnis online, ya apa yang Bapak Ibu harus bangun? Bangun aset digital Bapak Ibu, ya, reseller, database. Jadi nggak fokus hanya untuk mengejar omset. Kalau dulu kan kita fokusnya mengejar omset kan, ya, habis terjual, ya hari berikutnya atau bulan berikutnya cari lagi pembeli terus aja begitu. Ya, tapi kalau sekarang bangun aset digital sehingga si database kita, ya orang-orang yang udah jadi masuk ke dalam komunitas kita itu akan berkali-kali menghasilkan benefit buat Bapak Ibu. Jadi dari one time value menjadi berkali-kali manfaatnya buat Bapak Ibu semua. Mau nggak Bapak Ibu kerjanya sekali tapi bisa dapat income-nya berkali-kali? Ya, jadi pipeline atau mesin ATM 24 jam. Ya, kita tidur pun ini jalan. Oke. Nah, yang kelima adalah booming. Ya, di era sekarang Bapak Ibu, yang tadi saya bilang jangan fokus ke omset, ya jangan fokus ke nyari linear income, nyari duit yang kita harus kerja dulu baru dapat income. Jangan Bapak Ibu, kita bangun residual income, kita bangun aset digital sehingga nanti aset digital ini bisa menghasilkan multiple stream of income, bisa menghasilkan income yang berkali-kali manfaatnya. Gitu Bapak Ibu, ya. Jadi eranya memang eranya seperti ini. Ya, mau nggak Bapak Ibu sekarang punya punya bisnis, ya, punya bisnis yang 5 ini ada dalam satu bisnis, bisa membantu Bapak Ibu changing, bisa, mohon maaf ini saya mute dulu ya, biar nggak ngeganggu. Bisa Bapak Ibu membantu untuk changing, ya, benar-benar mempercepat proses akselerasi Bapak Ibu
menjadi seorang entrepreneur sejati, benar-benar bisnisnya dijalankan secara online, ya kita kolaborasi dan nggak tanggung-tanggung nih, kolaborasinya bukan dengan bukan pihak yang ece-ece, ya ini dengan perusahaan yang luar biasa gitu, yang memang bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu, ya. Nah, akselerasi ya kita membangun di sini aset digital dan bisa menghasilkan multiple stream of income, ya. Mau nggak? Kalau mau boleh dong ketik chat. Ketik satu aja. Saya pengen tahu nih berapa banyak dari 21 orang ini yang benar-benar mau punya 5 formula ini. Ya, punya bisnis yang punya 5 formula ini. Oke, Pak Gangga, Pak Johannes. Waduh, ini dua. Wah, Mas Ari mau? Oke, Mas Ari. Ada lagi, baru 3 orang nih kayaknya nih. Waduh. Wah, ada lagi Rohman, Pak Rohman. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, saya akan bisikan ya gimana caranya. Nah, Bapak Ibu saya perkenalkan ya. Saya 6 bulan yang lalu diperkenalkan oleh Ciputra Entrepreneur Club. Ya, saya yakin teman-teman begitu dengar kata Ciputra pasti sudah sangat familiar ya. Oh, Ciputra pemain properti ya. That's right, benar Bapak Ibu. Ya, jadi Ciputra itu adalah salah satu rajanya properti Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Ciputra itu mengajak kita kolaborasi. Ya, makanya dibuat Ciputra Entrepreneur Club. Nah, apa nih benefitnya? Ya, kalau kita kolaborasi berarti kan ada benefitnya buat kita, benar? Nah, benefitnya ini Bapak Ibu, ya. Oh ya, sebelum saya cerita tentang benefit Ciputra Entrepreneur Club, saya mau sharing dulu nih, kenapa Ciputra Entrepreneur Club ini dibuat. Ya, jadi Bapak Ibu, saya perkenalkan pendiri Ciputra itu namanya Dr. Insinyur Ciputra almarhum. Ya, beliau ini seorang entrepreneur sejati, Bapak Ibu. Ya, beliau termasuk di jajaran orang-orang kaya di Indonesia. Ya, tapi beliau terlahir bukan dari orang kaya. Ini yang membedakan. Beliau terlahir dari keluarga yang minus karena orang tuanya itu memang diculik penjajah ya. Jadi dia benar-benar membangun bisnisnya, membangun hidupnya dari kecil itu udah benar-benar dididik mandiri. Ya, dia dididik oleh pamannya, ya diadopsi oleh pamannya. Dia Pak Ciputra ini beliau memulai karirnya itu setelah lulus dari Teknik Arsitektur ITB. Jadi beliau ini membangun dari properti dulu, Bapak Ibu. Nah, sampai akhirnya beliau menjadi termasuk jajaran orang-orang kaya di Indonesia. Ya, salah satunya dari propertinya itu. Nah, yang saya menarik kalau Bapak Ibu baca buku biografinya, Pak Cip ini benar-benar seseorang yang entrepreneur sejati dan beliau punya visi di tahun 2008 pengen cetak 4 juta entrepreneur baru di Indonesia melalui Ciputra. Ya. Nah, makanya beliau membangun Ciputra Entrepreneur Club ini Bapak Ibu. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu tentang Ciputra, ini saya kasih tahu sedikit tentang company profile-nya. Ya, proyek-proyek propertinya itu luas banget Bapak Ibu. Ya, lebih dari 70 proyek di kota-kota besar di Indonesia. Ya, nggak cuma properti, ya, ada juga rumah sakit, ada hotel, ada mall, ada kampus, ya, ada sekolah. Ya, jadi benar-benar gurita bisnisnya luas. Pokoknya kalau Bapak Ibu dengar brand yang depannya Citra, ya Citra Land, Citra Grand, Citra Garden, ya pokoknya depan-depannya Citra, itu biasanya grupnya Ciputra. Ya, nah langsung ya, itu propertinya. Dan nggak cuma di Indonesia, di Asia juga proyek-proyeknya ada di 10 negara di Asia, bahkan di China itu ada. Nah, selain properti, Ciputra juga bermain otomotif. Ya, mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar ya, Tunas Toyota, Tunas BMW, Tunas Mercedes. Nah, ini adalah anak perusahaan Ciputra Bapak Ibu, ya, yang bergerak di bidang otomotif. Ya, nah kerjasama juga nih dengan Bank Mandiri. Ya, nah, di sini kan tadi ada bos kecil Mandiri nih, Pak Veno. Nah. Bisa di cross check kalau misalnya Ciputra itu kerjasama dengan Mandiri Tunas Finance ya. Nah, jadi kerjasamanya pun bukan dengan perusahaan kecil Bapak Ibu, perusahaan kaleng-kaleng ya, kerjasamanya dengan perusahaan besar ya. Nah, Pak Cip sudah almarhum dan tanduk kepemimpinannya sekarang
diteruskan oleh Ibu Junita Ciputra, ya, dan Pak Riko Adisurya sebagai komisaris di Tunas Group. Nah, sekarang saya akan ceritakan apa nih benefitnya Ciputra Entrepreneur Club bagi Bapak Ibu semua. Ya, ada 3 benefit. Bapak Ibu bisa dapat akses network and marketplace, akses scale up bisnis, dan terakhir adalah akses permodalan atau income. Ya, kita bahas satu-satu ya. Di sini kita akan berkenalan, kita akan dibukakan akses ke lebih dari 2.000 para member Ciputra Entrepreneur Club. Ya, di sana Bapak Ibu boleh saling mempromosikan produk Bapak Ibu, bisa dan nggak menutup kerjasama untuk saling kerjasama, nggak nutup peluang untuk bisa saling kerjasama antar sesama member. Ya, menarik nggak Bapak Ibu? Ya, nah contohnya kayak gini. Ya, oh ya, ini apapun produk Bapak Ibu ini bisa dipasarkan di sini. Nah, Ciputra sendiri pun akan membantu memasarkan produk Bapak Ibu. Ya, kalau udah jadi member Ciputra Entrepreneur Club, tinggal klik registrasi link ini. Nah, nanti dibantu nih dipromosikan. Oke, contohnya di sini nih di Instagramnya Ciputra Entrepreneur Club. Ya, ini produk tim saya nih dari mulai ini alat-alat industri sampai ke nasi timbel pun juga dipromosikan Bapak Ibu. Bayangin loh Bapak Ibu, nasi timbel pun dipromosikan. Jadi nggak ngelihat apapun bisnis Bapak Ibu, nggak pilih kasih. Ya, mau bisnis gede, mau bisnis kecil itu dibantu Bapak Ibu. Dan ini free loh. Ya, kalau kita endorse atau paid promote, ya kita ngeluarkan uang kan, dari mulai ratusan ribu, bahkan sampai ada yang puluhan juta, ya tergantung influencernya. Ini free loh Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu bisa berbicara di umum, ya, ini bahkan dibuatkan entrepreneur talk. Jadi acara khusus buat Bapak Ibu mempromosikan produk Bapak Ibu. Ya, inilah kolaborasi nyatanya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya bisnis, ini enak banget. Ini bisa sangat-sangat membantu. Yang kedua adalah Bapak Ibu akan di scale up bisnisnya, ya, diberikan soft skill, ya, melalui seminar, training, workshop. Ya, dibentuk mentalnya seorang entrepreneur, mindset seorang entrepreneur dibentuk di sini. Ya, nah ini pembicaranya pun juga orang-orang yang berkompeten Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang tahu Mas Hendy Setiono, itu yang punya Baba Raffi, kebab Baba Raffi. Beliau ini merintis Baba Raffi itu dari mulai kaki 5, ya dari gerobak sampai sekarang outletnya sampai keluar Indonesia. Ya, ada yang kenal Edozel, ya selebgram. Ya, ini pebisnis juga Bapak Ibu. Ya, Edozel ini orang lain pandemik usahanya tutup, dia malah launching Bapak Ibu, dan ramai lagi. Ya, karena teman saya di Bekasi di Taman Galaksi beli tuh franchise-nya. Ya, ada yang tahu franchise-nya yang nama brandnya itu Nyapi, ya. Jadi olahan-olahan daging sapi. Nah, kita juga lagi itu belajar dengan Susi Susanti, ya. Nah, di sini saya belajar banyak dari Mbak Susi Susanti bahwa ternyata untuk jadi seorang entrepreneur, gelar juara dunia itu nggak ngaruh Bapak Ibu. Jadi dia mau lagi turun, ya, turunkan ego, belusukan, memasarkan produk olahraganya ke pasar-pasar pagi loh Bapak Ibu. Ya, itu seorang juara dunia Bapak Ibu. Mau turun, belusukan, nawarin mulai dari nol. Nah, itu saya dapat banyak pelajaran dari Susi Susanti Bapak Ibu. Dan sekarang produknya itu udah mendunia Bapak Ibu. Ya, udah kerjasama dengan MAP, ya, salah satu pemain retail terbesar di Indonesia, ya, dan udah go internasional produknya Bapak Ibu. Ya, di situ kita belajar banyak, dan hal-hal seperti itu penting loh Bapak Ibu buat kita, ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita dapat akses income bisnis. Ya, di sini Bapak Ibu akan terafiliasi dengan Ciputra Group, ya, tapi bukan menjadi seorang marketingnya Bapak Ibu, tapi affiliate, ya, kerjasama, partner, mitra, ya. Apa produk yang bisa kita jadi afiliasikan? Semua produk Ciputra nantinya akan terafiliate dengan Ciputra Entrepreneur Club, ya. Ada yang sifatnya linear, ada yang residual. Mau nggak Bapak Ibu? Ya, contohnya kayak gini. Bapak Ibu kalau tertarik jualan propertinya, ini tinggal posting-posting aja konten promosinya. Ya, dan ini nggak repot karena tugas kita cuma main jempol Bapak Ibu. Tugas kita cuma promosi konten propertinya. Kalau ada link kita atau relasi kita yang tertarik, itu nanti ada tim khusus, ya, ada tim khusus dari propertinya yang akan melayani mereka Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu tuh yang namanya mendampingi show unit, itu nggak perlu. Ya, jadi
mereka yang akan menghandle, dan ketika mereka teman Bapak Ibu itu closing, ya beli akhirnya propertinya, Bapak Ibu akan ditransfer 1,5%. Lumayan nggak Bapak Ibu? Lumayan banget Bapak Ibu. Yaitu kurang lebih di atas 20 sampai 30 juta itu Bapak Ibu. Ya, karena harganya itu di atas 1 M. Ya, rata-rata Ciputra itu harganya di atas 1 miliar. Nah, Bapak Ibu, begitu juga Tunas Grupnya, mobilnya juga sama, ya, sekolah juga sama. Jadi sudah ada 4 usaha Ciputra, ya, yang sudah terafiliasi. Jadi boleh kita promosikan dengan cara begini aja Bapak Ibu, ya. Sebar konten, ya, setelah itu lempar ke timnya. Ya, jadi itu menarik banget Bapak Ibu. Kita dapat komisinya, ya. Nah, itu berarti kita jual dapat komisi, jual dapat komisi. Jadi sifatnya masih linear income, ya. Nah, Bapak Ibu mau nggak dapatnya begini? Dapat pemasukan rutin dalam tanda kutip seperti gaji, tapi kalau gaji itu kan flat. Kalau ini sifatnya eksponensial. Ya, jadi berlipat. Bulan ini bisa 1 juta, bulan berikutnya bisa naik ke 3 juta. Bulan berikutnya bisa naik lagi ke 6 juta. Nah, itu disebut eksponensial. Ya, minimal sama. Minimal sama, ya. Dan ini sifatnya jangka panjang. Bisa diwariskan lagi Bapak Ibu. Mau nggak? Ya, jadi kita di sini bisa membangun aset, bisa membangun konglomerasi, persis seperti yang Pak Ciputra bangun. Itu yang saya suka, makanya saya langsung bergabung waktu itu Bapak Ibu. Ya, nah dengan cara apa? Dengan cara kita hanya mempromosikan benefit-benefit Ciputra Entrepreneur Club. Ya, Bapak Ibu nggak harus nih cerita detail kayak saya, nggak harus. Bapak Ibu cuma cerita, bro, lu lagi mau belajar bisnis ya? Atau nggak misalnya ada temennya yang lagi mulai start bisnis, bro, lu mau belajar bisnis, lu ada kendala nggak? Misalnya tanya, iya nih bro, gue nggak ngerti pemasarannya, penjualan gue masih jelek banget. Ya udah, gue juga dulu sama kayak lu, tapi begitu gue masuk ke Ciputra Entrepreneur Club, alhamdulillah kebantu banget bro, karena komunitasnya itu benar-benar mensupport. Nah sekarang alhamdulillah bisnis gue berkembang, dan gue bisa dapat sumber permodalan lagi. Nah itu contoh kayak gitu. Nah nanti dia mungkin kan nanya, emang kayak gimana tuh bro? Ini Bapak Ibu. Ya, jadi nanti udah ada tim yang akan membantu Bapak Ibu. Simpel nggak? Sama halnya seperti apa? Bapak Ibu makan ke satu kuliner, ya. Biasanya kan kalau makan, ya pertama kali bukan baca doa, begitu makanan datang Bapak Ibu, bener nggak? Difoto dulu, habis foto langsung posting ke medsos. Nah kebetulan saya baca, saya ngelihat media sosial Bapak Ibu, ya saya tertarik akhirnya nih, ya saya tertarik nanya, itu makan di mana kok kayaknya enak gitu ya. Nah Bapak Ibu kan ngasih tuh. Ya, di restoran anu bro, ya akhirnya saya datang ke sana bawa keluarga. Pertanyaannya, Bapak Ibu dibayar nggak sama yang punya? Ya, boro-boro dibayar kan, kenal juga enggak ya, saya thank you aja enggak kadang. Nah tapi Bapak Ibu dengan ikhlas melakukannya. Nah artinya Bapak Ibu sebenarnya apa yang nanti Bapak Ibu jalankan di Ciputra itu Bapak Ibu udah terbiasa untuk melakukannya. Ya, jadi kita cuma hanya seperti itu, promosi tulus dari hati. Ya, kalau untuk detailnya nanti lempar ke acara-acara seperti ini, biar nanti tim yang akan membantu. Oke. Nah, caranya ya ini Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu udah jadi member Ciputra Entrepreneur Club, punya link referral sendiri. Tugas kita sebar linknya, ya di sumber traffic. Di mana sumber trafficnya di sini? Mau Facebook, Instagram, ya pokoknya yang rame-rame lah. TikTok, yang lagi ramai sekarang TikTok tuh. Nah, nanti kan mereka nanya itu apa sih bro, gitu ya. Nah, nanti tinggal bawa ke Zoom. Ada tim yang akan membantu. Begitu mereka setelah Zoom, mereka tertarik. Nah, Bapak Ibu udah tinggal nih link registrasi saya, mereka akan connect langsung ke Ciputranya. Kita tidak direpotkan urusan administrasi, Bapak Ibu. Ya, mereka langsung connect ke Ciputranya. Dan nggak akan ketukar, Bapak Ibu, karena udah tahu itu datangnya dari siapa. Itu datangnya dari Bapak Ibu. Ya, akhirnya tinggal tunggu deh komisinya masuk. Simple banget Bapak Ibu. Ya, nah tahu nggak dengan cara yang sangat sederhana, Bapak Ibu punya potensi bisa dapatin income 300 juta Bapak Ibu, dan itu residual income loh. Ya, bagaimana? Nah caranya begini Bapak Ibu. Oh ya ini contohnya nih Bapak Ibu. Ya kita intip dulu ya. Ini tim-tim kita nih Bapak Ibu. Bergabung tanggal 10 Agustus. Nah ini income statement Agustus ya. Ya periode Agustus nih ya. Bergabungnya dia tanggal 10 Agustus nih. Tapi di bulan Agustus itu, di akhir bulan, dia udah dapat 3 juta. Ya,
modalnya cuma 600.000. Ya, bukan modal lagi Bapak Ibu. Nah, kenapa bukan modal? Nanti saya akan jelaskan. Ya, nah ini lagi nih, sama income statement Agustus. Bergabung 9 Juli, dapatnya berapa? 4,8 Bapak Ibu di bulan Agustus. Juni, Juli, Agustus. Berarti satu bulan lebih 10 hari. Ya, 1 bulan 20 hari. Oke. Nah, ini yang lebih menarik lagi Bapak Ibu. Ya, bergabung tanggal 25 Juni, ya, di akhir Agustus sudah 14 juta. Ya, ini namanya Pak Yudi. Ini mentor saya Bapak Ibu. Ya. Nah, Pak Yudi ya berlanjut terus Bapak Ibu. Pak Yudi memang ini benar-benar full time Bapak Ibu. Ini benar-benar fokus, konsisten karena beliau udah benar-benar ngeliat ini bisnis gede banget. Dan dia ngebuktiin Bapak Ibu. Ya tadi kan bulan apa? Agustus ya. September saya lupa berapa. Nah, Oktober dia udah 23 juta Bapak Ibu. Oke. November 30 juta Bapak Ibu. Income Desember udah 45 juta. Ngeri nggak Bapak Ibu? Cuma 6 bulan Pak Yudi membangun 45 juta itu dia sudah kantongi. Ya, total dalam 6 bulan udah lebih dari 100 juta dia sudah kantongi. Dengan modal dia cuma 600.000. Solusi nggak Bapak Ibu untuk zaman pandemik sekarang? Ya, saya langsung join karena saya ngelihat ini solusi banget. Ya, karena ini yang memang masyarakat lagi butuhkan sekarang. Oke? Nah, caranya gimana? Penasaran? Nah, caranya sederhana Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal minta link referralnya dari para pengundang Bapak Ibu, ya. Nah, nanti tinggal isi data-datanya, ya, tinggal isi data-datanya. Nah, Bapak Ibu nanti akan terkonek langsung ke Ciputranya, dan nanti ada biaya registrasi, itu pun terjangkau banget Bapak Ibu, hanya 50.000 sekali seumur hidup. Oke, nah dari 50.000-nya, ini 35.000-nya didonasikan Bapak Ibu. Jadi memang Ciputra ini pengen mengajak kita tebar kebaikan. Ya, kebayang nggak Bapak Ibu? Mulai usaha aja udah disuruh tebar kebaikan. Berkah nggak? Berkah Bapak Ibu. Ya, makanya saya senang. Wah, ini kalau udah kayak gini caranya, ini enak udah. Ya karena apa? Ya kita tahu Bapak Ibu, kalau kita donasi, kalau kita sedekah, itu pasti apa? Ya akan kembali. Yang penting ikhlas Bapak Ibu ngelakuinnya. Ya, jadi 35.000-nya itu didonasikan. Plus Bapak Ibu dapat tambahan asuransi lagi, free asuransi dengan uang pertanggungan 25 juta untuk 1 tahun. Ya, jadi 50.000 itu nggak kerasa Bapak Ibu. Ya, dan terjangkau lagi. Nah, welcome Bapak Ibu kalau udah kayak gini, masuk ke ke komunitasnya kita. Nah, namanya komunitas apapun itu. Ya, komunitas entrepreneur biasanya ada uang iuran nggak bulanan? Ya, pasti ada kan Bapak Ibu ya. Kita, ya itu uang yang harus kita keluarkan lah untuk bisa dapat fasilitasnya. Tapi kabar baiknya di Ciputra ini nggak ada uang iuran Bapak Ibu. Ya, yang ada begini Bapak Ibu. Ciputra ya, Bapak Ibu nanti disuruh nabung. Di mana? Di Ciputra Life Saver. Ya, artinya kalau nabung itu bukan iuran. Uangnya bisa kita tarik lagi Bapak Ibu, dan menabungnya pun terjangkau lagi dari mulai 10.000 per hari atau 300.000 per bulan. Kejangkau nggak? Kejangkau banget Bapak Ibu. Ya, kenapa kok disuruh menabung? Kan Ciputra pengen Bapak Ibu jadi entrepreneur, jadi pengen pengusaha. Ya, seorang pengusaha ya itu selalu punya kebiasaan menabung atau investasi. Ya. Ini data fakta ya Bapak Ibu, lebih dari 80% orang Indonesia tidak gemar menabung. Makanya kebanyakan orang Indonesia susah jadi pengusaha. Ya, karena apa? Ya salah satunya ini. Kalaupun usaha, ya biasanya berantakan itu. Ya karena apa? Ini butuh sebuah kebiasaan, butuh sebuah mental, ya disiplin. Makanya Ciputra tahu, udahlah daripada buang-buang duit untuk iuran, mendingan didik mereka untuk jadi menumbuhkan kebiasaan menabung. Toh jadi nggak ada ruginya Bapak Ibu, uangnya bisa kita tarik lagi. Modal kita cuma 50.000, itu pun dapat asuransi plus sodako. Ya, jadi dengan kata lain sebenarnya ini bisnis tanpa modal Bapak Ibu. Ya, bisnis benar-benar tanpa modal. Oke? Nah, Bapak Ibu nanti kalau menabung ada 4 pilihan paket ya, dari mulai 300, 600 sampai 1,2. Ya, cuman saya sangat menyarankan kalau nggak 300, 600 ya. Pilihan terbaiknya adalah di 600 ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu paket menabungnya itu ya, Bapak Ibu nanti akan dapat imbal hasil dan dijamin saldo Bapak Ibu tidak akan pernah minus. Karena ini bukan produk uniting Bapak Ibu. Mirip-mirip kayak deposito Bapak Ibu, ya, mirip-mirip.
Tapi nanti kita dapat imbal hasil, dengan imbal hasil bisa maksimal 20%. Ya, tapi minimal itu 3,5. Ya, 2020 kemarin kita imbal hasilnya 6%. Bayangin Bapak Ibu, 6% itu tahun lalu itu di atas deposito Bapak Ibu. Karena deposito itu rata-rata 4-5%. Itu pun ya nominalnya nggak bisa ratusan ribu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus nyetor ratusan juta untuk bisa dapetin 5% aja. Ya, kemarin dengan kita menabung ratusan ribu, ya, kita bisa dapat imbal hasil nyampe 6%, net 6%, nggak ada potong pajak. Oke, plus Bapak Ibu dapat proteksi jiwa lagi di sini. Berapa uang pertanggungannya? 100 kali paket menabung Bapak Ibu. Ya, jadi kalau pilih yang 600.000, nabung tiap bulannya 600.000, Bapak Ibu dapat proteksi jiwanya sampai 60 juta uang pertanggungannya. Asik nggak Bapak Ibu? Ya, dapat komunitas, dapat networking, dapat scale up atau belajar ya ilmu bisnis, dapat income, ya, dapat lagi proteksi. Kurang apa Bapak Ibu? Masih kurang? Lanjut kalau masih kurang. Nah, income-nya, oh ya, kita nggak perlu takut karena kita sudah, legalitas kita sudah terjamin karena udah ada perizinan dari OJK, ya. Jadi ini benar-benar aman Bapak Ibu, kita dinaungi hukum, jadi kalau ada apa-apa, aman. Ya, dan lagian, ini ada sharing, ini diambil dari laporan keuangannya Ciputra Life, tingkat RBC itu sampai 500%, artinya aset Ciputra itu 500 kalinya dibanding aset nasabah. Jadi aman Bapak Ibu, ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Makanya saya bilang ini kerjasama dengan perusahaan yang bukan perusahaan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar perusahaan gede. Jadi aman. Ini penting. Data-data ini penting untuk kita pelajari, untuk kita tahu, ya. Karena apa? Ya menyangkut duit kita Bapak Ibu. Ya kalau udah ngelihat kayak gini kan enak. Kita aman semuanya. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana sekarang caranya bisa dapat penghasilan kayak Pak Yudi tadi, bisa dari 23 sampai 45 juta. Nah, caranya gampang, Bapak Ibu tinggal dipromosikan dan caranya pun diajari, di mentoring step by step-nya. Nah, nanti mereka tertarik masuk ke Zoom dan akhirnya mereka bergabung di Ciputra Entrepreneur Club, berarti kan mereka jadi nasabah atau menabung di Ciputra Lifesaver kan? Nah, Bapak Ibu terafiliasi, artinya ketika Bapak Ibu membawa orang ke Ciputra Entrepreneur Club dan mereka menabung, Ciputra Life itu memberikan cashback ke Bapak Ibu. Ya, cashback-nya pun gede Bapak Ibu. Ya, misalnya gini, Bapak Ibu mereferalkan saya, mengajak saya ngeceritain enaknya Ciputra Entrepreneur Club dan saya bergabung. Saya ambil paket yang 600.000. Bapak Ibu dapat cashback 15% dari tabungan saya. Ya, dari 600.000. Jadi kan dapatnya 90.000 tuh Bapak Ibu. Oke? Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Ini kita nge-referralnya bebas mau berapapun. Artinya, ya kalau kita banyak nge-referralnya, Bapak Ibu nabungnya bisa gratis. Ya, saya sendiri cuma cukup bayar sebulan. Bulan kedua saya udah nggak nabung dari duit saya sendiri, Bapak Ibu. Karena apa? Income bulan pertama saya udah lebih dari tabungan saya. Income pertama saya udah 1,7 waktu itu. Ya, sedangkan saya nabung waktu itu 300.000. Ya, jadinya ya udah saya upgrade. Sekarang saya nabungnya 600.000. Ya, nah. Jadi gitu Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu mereferral 7, Bapak Ibu udah bebas nabungnya. Tabungan tetap bertambah, tapi nggak keluar dari dompet pribadi. Solusi nggak Bapak Ibu untuk pandemik? Solusi banget Bapak Ibu. Kondisi sekarang jangan nyampe kita stop menabung. Gimana pun juga masa depan kita harus tetap dibangun. Masa pensiun kita, masa tua kita. Kalau kita absen menabung 1 tahun aja, efeknya gede Bapak Ibu ke depannya. Ya banyak orang nggak ngerti. Ya nggak ngerti pengelolaan uang sampai ke segitunya. Artinya apa? Ya jarang gemar menabung gitu loh. Kadang menabung itu diprioritaskan ke berapa gitu. Nah, padahal dengan kita rutin menabung itu efeknya besar Bapak Ibu. Ya, nah plus Bapak Ibu ini nggak berhenti nyampe sini. Ya, saya juga mau dong. Kan tadi Bapak Ibu nge-referral saya. Nah, saya juga mau dong nabungnya gratis. Akhirnya saya nge-referral lagi. Nah, Bapak Ibu, dari tiap orang yang saya referral, Bapak Ibu dapat lagi 5%. Jadi total udah 20% tuh Bapak Ibu. Oke, nah, kalau Bapak Ibu memulai pilih paket yang 300.000, nanti income referralnya atau cashback-nya cuma sampai 2 generasi. Tapi kalau Bapak Ibu upgrade ke 600 atau mulai langsung 600, ketika orang generasi kedua mereferral lagi, Bapak Ibu dapat lagi 2,5%.
Oke, ya sampai ke generasi kelima. Ya, nah saya di presentasi slide ini aja, saya langsung waktu itu memutuskan untuk bergabung. Kenapa? Karena pertama, saya ngelihat nama besar Ciputranya. Ya, nama besar Ciputra itu luar biasa baik, belum pernah kedengaran hal-hal negatif, ya berita jelek tentang Ciputra. Dan yang saya ngelihat ini kok duitnya gede ya. Ya hanya dengan mereferral orang, hanya dengan mengajak orang mengambil manfaat dari Ciputra Entrepreneur Club ini, kita bisa dapat cashback yang gede. Ya, total potensinya itu bisa nyampe 295 juta per bulan loh Bapak Ibu. Yes, per bulan. Saya nggak salah nyebut. Ya, 295 juta per bulan. Ya, makanya saya langsung gabung saat itu Bapak Ibu. Ya, dengan ini aja udah gede Bapak Ibu. Masa enggak? Tapi kan ini kalau semuanya kejadian 100%, ya kita referral 7, terus 7 orang itu nge-refer lagi. Betul Bapak Ibu. Kita diskon yuk, mau nggak? 90% aja diskonnya, nggak usah gede-gede. 90% aja. Jadi cuman yang kejadian 10%-nya. Nah, berapa 10%-nya? Masih 29 juta loh Bapak Ibu. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Masuk akal banget Bapak Ibu. Ya makanya 29 juta ini Bapak Ibu, itu udah gede bagi saya. Saya nggak tahu buat bagi Bapak Ibu. Tapi itu harusnya, itu udah pemasukan di atas rata-rata pekerja di Indonesia. Ya artinya Bapak Ibu udah termasuk orang di atas rata-rata penghasilan orang Indonesia, 29 juta per bulan. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau nggak dapat tambahan? Ya, kenapa saya bilang tambahan? Bapak Ibu nggak perlu berhenti kerja untuk jalanin Ciputra. Bapak Ibu nggak perlu tinggalin usaha Bapak Ibu untuk jalanin Ciputra. Karena saya sendiri pun online saya masih tetap jalan. Saya punya online shop, ya. Saya punya jasa juga. Ya, itu masih saya kerjakan Bapak Ibu. Ini saya kerjakan di paruh waktu, ya. Tapi kita dapat tambahan income, ya. Potensinya bisa nyampe segini Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Plus nggak berhenti nyampe situ Bapak Ibu. Oh ya saya lupa. Ini Bapak Ibu income referralnya itu nggak cuma dibayarkan sebulan Bapak Ibu, tapi dibayarkan 12 bulan. Ya, jadi Bapak Ibu misalnya closing satu orang, nah itu dibayarkannya itu 15%-nya tiap bulan selama 12 bulan, selama setahun. Ya, jadi ini menarik banget Bapak Ibu, makanya ini cenderungnya flat, rutin. Ya, selama mereka menabung ya Bapak Ibu dapat income terus. Oke. Nah, berlanjut Bapak Ibu, kalau udah lewat dari 1 tahun gimana? Nah ini ada lagi income royalty, artinya Ciputra nggak lepas menghargai hasil referral Bapak Ibu. Ya seluruh tim kita, karena itu terkoneksi semuanya Bapak Ibu, hasil referral kita dan semuanya ya itu nanti Bapak Ibu akan dapat 2,5% dari total 10 kedalaman. Itu gede Bapak Ibu, potensinya nyampe 132 juta Bapak Ibu. Ya kerja sekali dibayarnya 36 kali Bapak Ibu. Oke, dan kerjanya pun kita gotong royong Bapak Ibu. Ya kita kerjanya gotong royong. Bapak Ibu tidak dibatasi referral mau berapa orang, mau 1.000 orang juga terserah. Tapi kita hanya akan membangun 3 tim. Makanya kita disuruh kerjanya tim. Kayak saya, ini saya lagi membantu tim-tim saya. Ada Pak Gangga, ada Bu Sintia, ada yang lain-lainnya. Ya, kita kerjasamanya tim. Ya, nah nanti kita ngebantu 3 tim kita. Ya, kalaupun kita nge-referral orang lagi di luar 4 orang itu, ya ini kita akan bantu. Ya kita taruh di salah satu tim-tim ini aja. Jadi simpel Bapak Ibu. Jadi kita kerjanya cuma fokus ke 3 ini. Ya kita kayak membangun pasukan reseller. Kita kayak membangun tim, kalau di kantor-kantor kan kita punya tim-tim sendiri kan. Nah ini kita kayak seperti itu. Dan ini saling bahu-membahu Bapak Ibu. Kita gotong royong. Makanya Bapak Ibu nggak akan sendirian. Nah, ada 5 potensi income yang tadi saya sudah sebutkan 2, 3-nya lagi nanti Bapak Ibu tinggal silahkan aja tanya ke para pengundang. Tapi sebagai gambarannya, ini yang Bapak Ibu akan dapatkan dari Ciputra. Kalau Bapak Ibu terus membangun bisnis Ciputra Entrepreneur Club ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan ada seperti jenjang karirnya. Misalnya Bapak Ibu di bulan pertama aja bisa jadi startup gitu ya. Bapak Ibu nanti akan dapat income 1 sampai 2 juta per bulan. Ya. Nah, saya sendiri bulan pertama jadi startup, gaji pertama saya 1,7 Bapak Ibu. Bulan kedua saya bronze, ya. Gaji pertama bronze saya 3,4 Bapak Ibu. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Ya, nanti silver bisa 4 sampai 10 juta dan akhirnya sampai crown kurang lebih 300 juta.
ya. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu ngebut, ya, ini Bapak Ibu bisa capai ya dalam waktu 8 bulan. Nah, Pak Yudi yang tadi saya sebutkan, posisi Pak Yudi sekarang itu udah platinum. Ya, sudah platinum. Oke. Nah, posisi yang tadi saya sebutkan, income yang tadi saya sebutkan 45 juta, itu ketika posisi Pak Yudi baru gold. Ya, tapi udah tembus 45. Ya, makanya saya terbuka lebar. Oh, bener ternyata. Ya, kebetulan Yudi ini teman saya juga, Bapak Ibu. Beliau fokus 3 bulan pertama benar-benar fokus dan beliau membuktikan angka-angka ini. Makanya sekarang saya juga benar-benar oke lah, ini gede banget gitu. Ini gede banget. Saya bakal gaspol lagi nih, gitu loh. Bakal gaspol lagi. Ya, apalagi nih Bapak Ibu programnya baru berjalan 6 bulan Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar masih kosong Bapak Ibu. Ya, nah mau nggak Bapak Ibu misalnya kerja keras ya 8 bulan terus nanti digaji 300 juta per bulan. Ya, karena ini multiple ya, dari misalnya udah 45 itu mungkin bisa jadi 90 juta berikutnya, habis itu bisa jadi di atas 100 ya. Begitu Bapak Ibu, itu yang saya rasakan. Saya dari 1,7 aja begitu bronze naik ke 3,4 ya, karena itu multiple ya. Nah, oke Bapak Ibu, ya mungkin kalau kita nggak nyampe 8 bulan Bapak Ibu, taruhlah diskon 3 tahun aja. Masih worth it nggak sih Bapak Ibu 3 tahun kita fokus kerja keras ya, ya kayak kita bekerja sehari-hari aja Bapak Ibu, tapi di akhir tahun ketiga kita rutin dapat 300 juta per bulan. Saya nggak tahu itu gede atau enggak buat Bapak Ibu, bagi saya itu worth it banget. 300 juta per bulan tuh ya gaji seorang direktur Bapak Ibu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena begini ya, kita mengikuti pola-pola pemain startup di Indonesia ya. Kita membangun aset digital, sehingga aset digital ini kita bangun ya, dan kita nanti akan dapat receh-receh Bapak Ibu dari mereka ya, kayak tadi 2,5%, kecil Bapak Ibu 2,5%, tapi dari berapa banyak ya kita dapat yang ngumpulin receh kayak gitu ya, tapi gede dikumpulin Bapak Ibu ya, jadi mesin ATM ya. Nah, oke ya, kayak gini Bapak Ibu ya, saya total sekarang bulan ke-6 sudah ada 192 mitra ya. Dari situ saya udah ya dapat semuanya ya, dan itu saya lakukan semua full online. Dari 192 cuma 2 orang yang saya kenal, 190-nya itu saya nggak kenal sama sekali, termasuk dengan Bu Cynthia aja saya belum pernah ketemu secara fisik ya, kita ketemu secara online. Oke. Nah, maka dari itu kita butuh berkolaborasi. Kenapa? Karena kalau kita berkolaborasi Bapak Ibu nggak buang waktu, nggak buang biaya. Jadi nggak kayak hamster, lari, kerja keras tapi nggak kemana-mana. Itu yang saya alami 4 tahun yang lalu. Begitu saya belum ngerti ilmunya, mulai berbisnis online, saya nggak kemana-mana, buang duit aja yang banyak. Ya ikut belajar Facebook, belum tahu ilmunya, saya udah main Facebook ad, kayak gitu ya. Buang duit aja itu sebenarnya, karena saya nggak tahu ilmunya. Ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu berkolaborasi, bahkan kura-kura kalau dikasih toolsnya, dikasih alat bantunya, dia juga bisa bergerak cepat Bapak Ibu. Ya, nah apa aja yang nanti Bapak Ibu akan pelajari ya? Nanti di sini kita akan belajar sehingga bukan cuma Ciputra Entrepreneur Club-nya aja yang bergerak, yang berkembang, tapi bisnis Bapak Ibu pun akan berkembang. Yang punya bisnis, kalau yang belum punya bisnis, ya kita bangun dulu Bapak Ibu, kita ambil ilmunya, kumpulin dananya, begitu udah punya dana, ya bisa kan mulai bisnisnya. Coba kalau udah punya income 40 juta aja, lebih gampang nggak untuk punya launching satu produk? Lebih gampang Bapak Ibu. Makanya tadi saya di awal udah bilang, saya income yang saya dapatkan, saya buka lagi bisnis baru. Ya, saya punya jahe merah, ya baru launching 1 bulan ini. Saya juga ini mau launching lagi balado keripik paru, ya sekalian promosi Bapak Ibu ya, boleh ya. Nah, kenapa? Ya saya diajarkan untuk terus ya menghasilkan multiple stream of income Bapak Ibu. Ya, ilmunya juga dapat, duitnya ada, ya udah diputar lagi Bapak Ibu. Toh dari usaha saya yang lainnya udah cukup kok untuk hidup mah. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi ini diputar lagi, mindset seperti itu yang diajarkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan dikasih blueprint atau petanya, dia akan diajarin personal branding, mengenal customer temperatur, bagaimana membuat konten, berjualan di marketplace, terus juga sosial media, jualan di sosial media gimana, itu nanti kita akan belajar semuanya di sini Bapak Ibu. Ya. Nah,
rutin melalui Zoom ataupun nanti Facebook Group, ya. Nah, dan semua kita punya tools. Tools ini yang nanti akan bekerja untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau jalankan Ciputra Entrepreneur Club-nya, dikasih toolsnya. Oke. Nah, contohnya kayak gini-gini. Untuk personal branding gitu, Bapak Ibu nggak usah bikin, karena udah ready, tinggal dipakai. Ya, Bapak Ibu mau tahu nggak? Kalau kita beli, ya kayak gini-gini ya, minta jasa ya, bikin kayak gini, ini minimal Bapak Ibu, satu konten itu bisa mulai dari 50 sampai 300 ribuan. Ya, apalagi udah kaitannya dengan produk Bapak Ibu. Ya, minimum satu gambar. Ya, tapi ini Bapak Ibu dikasih free. Oke. Jadi Bapak Ibu nggak buang biaya banyak, fokus Bapak Ibu cuma bangun aset digital. Ya, gimana caranya aset digital kita secepatnya terbangun dan mencetak income buat Bapak Ibu, dan nantinya Bapak Ibu kalau udah terbangun, ketika Bapak Ibu butuh untuk kebutuhan yang lain, kayak contoh saya bangun launching jahe merah. Aset digital ini kan udah jadi market utama saya untuk saya promosikan. Benar nggak Bapak Ibu? Saya ajak aja, ada yang mau nggak nih tambahan income jadi reseller saya? Alhamdulillah. Ya, ini belum semuanya saya promosikan, tapi udah ketemu 30 reseller. Ya, saya belum pakai iklan sama sekali, tapi kemarin penjualan udah hampir 200 pack tanpa ada iklan sama sekali. Ya, menarik nggak Bapak Ibu? Ya, nah lanjut. Oke, jadi Bapak Ibu, benefit yang Bapak Ibu bisa dapat tadi, networking, marketplace, scale up, ya, sumber permodalan, ya. Bapak Ibu dapat income 40-50 juta ke atas kan untuk launching satu produk atau pengen membangun bisnis baru, masih butuh nggak kira-kira cari investor? Masih butuh nggak kira-kira minjem ke bank? Ya, saya rasa itu udah sangat membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mulai bisnis dengan uang sendiri. Jadi pohon modalnya punya, tinggal petik aja Bapak Ibu. Ya, dan kabar baiknya Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan ini semua, sebenarnya Bapak Ibu cuma modalnya 600.000, itu pun menabung Bapak Ibu. Dan kabar baiknya menabungnya pun cuma cukup 1 bulan Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu mereferral 7 orang dalam bulan itu, bulan berikutnya udah bebas. Karena udah pasti ketutup. Udah nggak perlu mikirin lagi tabungan. Ya, tabungannya udah Bapak Ibu pikirin aja untuk jangka panjang. Kayak saya sendiri untuk dipersiapkan tabungan anak untuk pendidikan. Ya, mungkin ada yang pengen pensiun, ya bisa disiapkan untuk itu. Ya, nah sekarang saya pengen berandai-andai, pengen mengajak Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibu kerja keras seperti Pak Yudi 3 bulan di awal, ya, hanya menyisihkan 600.000 per bulan atau 20.000 per hari Bapak Ibu di bulan pertama, ya, which is ini seperti biaya parkir kalau orang Jakarta, benar nggak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu lakukan, ya, dan ini 6 bulan kemudian ini bisa jadi sumber mesin ATM 24 jam buat Bapak Ibu. Ya, punya income 45 juta. Kira-kira layak nggak Bapak Ibu? Mau nggak Bapak Ibu perjuangkan? Ya, oke. Kalau menurut Bapak Ibu ini layak, silakan Bapak Ibu nanti minta link registrasinya ke para pengundang Bapak Ibu. Ya, nanti teman-teman atau para pengundangnya akan membantu Bapak Ibu untuk bagaimana cara memulainya, bagaimana semuanya teknisnya, itu nanti para pengundang Bapak Ibu akan membantu step by step-nya. Paling terima kasih banyak informasi yang bisa saya sharing tentang Ciputra dan 5 formula quick win-nya. Mungkin cukup sampai segini Bapak Ibu. Nah, mungkin sekarang jika ada pertanyaan atau mau sesi tanya jawab, ya silakan. Saya open Bapak Ibu. Silakan boleh via chat atau langsung unmute aja Bapak Ibu. Ya. Oke, ini saya tutup dulu. Silakan Bapak Ibu. Jika mau ada pertanyaan, saya persilakan Bapak Ibu. Nah, mungkin sembari nunggu Bapak Ibu, saya mau boleh dong sharing. Ini ada Pak Presley, mau Pak Veno, makanya saya langsung join. Oke, ada siapa lagi nih? Saya mewakili beberapa kali ya. Nah, coba saya, Pak Gangga, boleh sharing nggak Pak Gangga? Oke. Pak Gangga boleh sharing, kenapa sih Pak Gangga mau bergabung di Ciputra Entrepreneur Club ini, Pak? Oh ya, boleh diceritakan latar belakang Bapak apa sekarang? Oke, latar belakang saya adalah pensiunan, seorang pensiunan
sekarang kenapa saya join ini? Kebetulan yang ngajakin saya ada di sini, Pak Cahya. Nah, Pak Cahya itu tadinya adalah rekan bisnis saya juga waktu saya masih kerja. Nah, Pak Cahya offering ini dan saya ngelihat ini sesuatu yang big deal gitu loh, sesuatu yang bagus sekali dan yang meyakinkan saya adalah masalah legal standing-nya di mana udah mendapatkan approval dari OJK sehingga udahlah saya jalanin aja ini all out gitu loh. Makanya saya dengan Ciputra Entrepreneur Club apalagi di era pandemi gini, kita jalaninya secara online gini melalui Zoom, ini sangat praktis dan solusi untuk mengatasi permasalahan dompet yang terpapar COVID, ya inilah solusinya. Bahwa ini bisa menjadi suatu obat lah bagi dompet yang terpapar COVID. Begitu, Kang. Thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Gangga. Nah, ini dari perwakilan para pensiunan ya Pak ya, karena di sini ada beberapa nih, tadi ada Pak Yaumil dari Kalimantan Tengah ya kalau nggak salah. Pak Yaumil itu dari Kalimantan tadi itu? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, oke. Itu juga pensiunan. Pak Milbah juga pensiunan. Oke, nah mungkin tadi Pak Gangga sempat diperkenalkan oleh Pak Cahya ya. Nah sekarang saya pengen coba minta sharingnya, boleh Pak Cahya? Ya. Oke, Pak Cahya, boleh perkenalkan diri dulu Pak. Bapak sekarang kesibukannya apa, latar belakangnya apa, biar teman-teman juga tahu nih siapa aja sih yang menjalankan atau bergabung ke dalam komunitas Ciputra Entrepreneur Club ini Pak. Dan apa di Ciputra Entrepreneur Club ini? Silakan Pak. Oke. Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, Saudara yang sudah ikut mendengarkan presentasi Ciputra Entrepreneur Club ini. Perkenalkan, nama saya Cahya Nugraha, saya seorang pengusaha di berbagai bidang, salah satunya di bidang distributor alat-alat teknik. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tadi sudah dengarkan, ini menjadi salah satu terobosan bisnis di masa pandemi, karena bisnis masa pandemi ini memaksa setiap orang untuk mulai go digital ya. Kita nggak bisa terus memaksakan pekerjaan kita, ataupun tempat kita bekerja, ataupun kalau kita seorang pengusaha, usaha kita itu tetap dengan pola-pola yang lama. Kita sudah ketinggalan zaman ya, apalagi sekarang serba pandemi ini serba WFH, kita dipaksa bekerja dari rumah untuk mengikuti program pemerintah. Jadi sementara ini yang memang tren bisnis yang terbaik adalah yang serba digital. Nah, ketika saya mendengarkan presentasi dari Ciputra, ini sebuah terobosan bisnis yang menurut saya sangat luar biasa. Perusahaan kelas kakap seperti Ciputra mau mendesain sebuah peluang bisnis yang mulia ya, karena visi misinya kan Pak Ciputra itu rindu untuk mencetak 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Nah, visi-visi yang mulia ini yang dilanjutkan melalui skema bisnis digital di Ciputra tadi. Nah, Bapak Ibu kan sudah mendengar, syarat bergabungnya sangat mudah, kita hanya cukup daftar 50.000 dan itu seumur hidup, 1 kali saja. Itu pun kita diajarin bagaimana kita itu hidup berdonasi, menjadi sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan dibimbing untuk menjadi seorang pengusaha, karena tadi kan kalau kita seorang pengusaha, usaha kita, produk-produk kita bisa dibantu dipromosikan di networknya Ciputra. Ciputra pun juga punya seminar-seminar yang diadakan secara aktif tiap bulan ya. Jadi kita juga bisa di-upgrade pengetahuan kita, skill kita tentang wawasan berbisnis atau berwirausaha. Dan
syarat yang kedua kan hanya disuruh menabung. Nah ini cukup menarik nih Bapak Saudara. Kalau kita menabung di bank, coba diperiksa apakah ada bank yang memberikan bonus referral. Kita capek-capek nabung di sebuah bank yang besar, kita mau cerita ke 1.000 orang, ya tidak ada ucapan terima kasih pun tidak diberikan oleh bank tersebut ya, karena memang tidak memberikan program bonus referral. Nah, Ciputra ini dengan konsep bisnis digital, artinya digital itu begini Bapak Saudara. Anda nggak perlu repot, yang penting kan setiap kita pasti punya handphone. Nah, handphone kita digunakan untuk berbisnis. Nah, skemanya sudah dibuat oleh Ciputra. Tugas kita nanti cuman share link Zoom presentasi seperti ini. Kemudian kita share link referral kita. Nah, kita disuruh disiplin menabung, 1 bulan 300.000 atau 1 bulan 600.000. Itu pun tabungan kita diberi jaminan bunga di atas deposito. Kan saya pikir nggak ada risiko ya. Ini menurut saya sangat cerdas ya. Ini sebuah terobosan bisnis yang cerdas yang dikeluarkan oleh Ciputra ya untuk menolong banyaknya orang terkena korban pandemi ini ya Bapak Saudara ya. Jadi saya pikir ini satu bisnis yang tidak hanya untuk keuntungan perusahaan tapi ini justru akan menolong harkat hidup banyak orang di tengah-tengah kesulitan. Ya, jadi keuntungannya sudah jelas ya, menabung bunganya di atas bunga deposito, nilai tabungan kita dijamin oleh Ciputra. Ciputra perusahaan kelas besar, sudah ada izin dari OJK-nya, dan yang menarik kan tadi ada bonus referral. Bonus referral itu kan nggak perlu repot-repot. Kita tinggal bercerita, dan Ciputra memberikan skema bonusnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Angga, bisa hingga ratusan juta. Nah, saya pribadi sebagai seorang pengusaha itu kenapa tertarik bergabung Mbak Zara? Di tengah-tengah saya kesibuk ini, masih menyediakan diri bergabung. Karena saya pikir kalau saya mau menolong banyak orang, memberitahu ada bisnis yang bagus, kalau saya sendiri nggak gabung kan tuh namanya saya ini omong kosong ya. Jadi saya melihat ini satu bisnis yang bagus, memang saya itu juga tahu bahwa pebisnis itu harus mau mulai gaya hidupnya disiplin menabung. Kondisi pandemi begini yang serba ingin itu di stop, gaya hidup konsumtifnya dikurangi, benar-benar kita harus memikirkan apa yang bisa kita tabung untuk di masa depan. Nah, ini kan program yang bagus. Menabung pasti untung, menabung mendapatkan bonus yang potensi income-nya luar biasa hanya dengan cara go digital melalui handphone kita, jempol kita dilatih agak repot dikit ya untuk klik share link Zoom, share link referral itu sangat tidak sulit Bapak Saudara. Ya, dan kita pasti punya teman lebih dari 7. Nah, saya pribadi join dari bulan November kalau tidak salah ya, November sampai sekarang saya sudah 22 orang Bapak Saudara. Di tengah saya sibuk, saya sambil kerja, saya bagikan link, ya mereka bergabung. Nah, di situ saya ikut senang ya, karena yang bergabung pasti juga akan menerima banyak manfaat dari Ciputra. Itu saja Bapak Saudara, jadi saya semangati sekali lagi, mari kalau ada kesempatan emas tuh jangan banyak berpikir. Kalau yang ngajak perusahaan nggak jelas, nah mending nggak usah didengerin. Kalau yang ngajak ini perusahaan kelas kakap seperti Ciputra, ya kenapa kita harus ragu? Kita aja kalau mau buat proposal, ketok-ketok pintunya Ciputra juga belum tentu dibukain, malah ditanya, Anda siapa? Kan begitu. Nah ini Ciputra sudah menawarkan peluang bisnis yang bagus, dengan target 4 juta calon pengusaha baru. Nah ini harus lebih cepat bergerak. Apakah kita termasuk dalam bilangan 4 juta pengusaha itu? Saya khawatir kalau sudah 4 juta, jangan-jangan program ini diberhentikan, Bapak Saudara. Karena visinya kan hanya untuk 4 juta. Jumlah penduduk sekarang ada berapa banyak, Bapak Saudara? Ya, ada 250 juta lebih. Apakah kita bisa bergegas untuk mendaftar dan menjadi bagian dari 4 juta orang di Indonesia yang menerima banyak keuntungan dari program Ciputra Go Digital Business ini? Itu saja. Pak Angga, semoga bisa menyemangati teman-teman. Tadi saya dengar sudah ada yang cepat banget reaksinya. Ya, saya mau join itu, saya dengar begitu aja, saya terus terang salut dengan orang-orang yang berpikirnya tuh nggak rumit, tapi memilih untuk percaya bahwa dia bisa berhasil bersama Ciputra ini, dan tentu saja teamwork yang sudah dibangun oleh Pak Angga ini akan menolong banyak orang. Itu Pak. Semangat. Terima kasih banyak Pak Cahya untuk sharingnya, luar biasa sekali Pak Cahya.
Oke, Bapak Ibu, berhubung waktu juga sudah mau jam 9 ya. Teman-teman kita di Kalimantan ini sudah jam 10, ya udah larut Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan malam hari ini Bapak Ibu bisa melihat peluangnya dan kita bisa berkolaborasi bersama Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi solusi dan jadi kendaraan untuk membuat kehidupan kita jauh kualitasnya lebih baik lagi Bapak Ibu, dan bisa membawa banyak orang, membantu banyak orang melalui kendaraan Ciputra Entrepreneur Club ini Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Nanti silakan kontak para pengundangnya untuk mendapatkan penjelasan lebih detail lagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, thank you semuanya. Waalaikumsalam. Salam.